Melandainya kasus COVID-19 dan menurunnya angka hospitalisasi dan kematian akibat penyakit ini membuat pemerintah menentukan strategi selanjutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Dalam keterangan virtualnya disaksikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Menkes menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan protokol dari pandemi ke endemi. Pihaknya juga mendapatkan arahan dari Presiden atas masukan Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Pihaknya juga sudah menyiapkan protokolnya. Budi menjelaskan Presiden Jokowi meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai pendekatan baik dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dia mengatakan di berbagai negara yang sudah mencabut berbagai pembatasan terkait COVID-19, mereka mempertimbangkan berbagai pendekatan. Presiden Jokowi meminta kajian pertimbangan berbagai pendekatan tersebut dilakukan secara seimbang sehingga pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tepat. Arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya, memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlalu banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih mudah. Demikian dari kami, Pak. Menkes juga menjelaskan bahwa tren kasus COVID-19 harian dan keterisian rumah sakit di Indonesia sudah mulai melandai. Bahkan sejumlah provinsi sudah mengkonfirmasi terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun positivity rate-nya. Sementara ada beberapa provinsi yang sudah mulai menurun, namun masih harus dilihat konsistensi penurunannya dalam 2 pekan ke depan. Budi menambahkan penurunan kasus di provinsi dengan populasi besar menyebabkan penurunan tingkat keterisian rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa yang meninggal di rumah sakit perharinya mencapai 250-an orang. Ini dinilainya masih lebih rendah dibandingkan saat varian Delta mencapai puncaknya. Hingga saat ini pemerintah telah menyuntikkan hingga 344 juta dosis vaksin COVID-19, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Cakupan dosis pertama mencapai 190,67 juta dosis atau 91,55%, sedangkan dosis kedua 143,78 juta atau 69,04%. Menkes pun berharap pada akhir April tahun ini cakupan vaksinasi dosis kedua mencapai 70%. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.